Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran tematik tema 2B. Hari ini kita subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6. Ya, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang aturan saat bermain di lingkungan sekolah. Seperti apa aturannya? Yang pertama, tidak merusak gedung dan alat-alat di sekolah. Yang kedua, bermain hanya saat istirahat sekolah. Saat jam belajar tidak boleh bermain. Yang ketiga, tidak bermain di dalam kelas saat istirahat. Jadi bermainnya itu nggak boleh di dalam, tapi harus di luar kelas. Bermain hanya di halaman sekolah. Tidak boleh bermain sesuatu yang berbahaya. Tidak boleh merusak tanaman di sekolah. Bermain tidak boleh bertengkar atau berantem. Ya, itu adalah aturan yang ada di sekolah, aturan bermain yang ada di sekolah. Nah, nanti anak-anak jika bermain sesuai dengan aturan sekolah, halaman 104, nanti anak-anak beri tanda checklist jika itu adalah aturan yang sesuai dengan aturan bermain di sekolah. Nomor 1, aku sering membawa mainan ke sekolah. Boleh tidak? Aku segera berhenti bermain bila bel masuk berbunyi. Betul tidak? Aku berangkat ke sekolah untuk bermain. Betul tidak? Aku ingin teman-teman menuruti keinginanku. Boleh tidak? Aku tidak bermain permainan yang berbahaya. Betul tidak? Nanti anak-anak bisa langsung di checklist atau disilang. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang permainan tradisional. Ya. Permainan tradisional adalah permainan asli bangsa Indonesia. Ya, jadi dari zaman dahulu permainan ini memang sudah ada. Ya. Nah, permainan ini itu sederhana, lalu tidak membutuhkan biaya yang mahal, ya, dan dilakukan seringkali itu di luar rumah atau di halaman rumah, ya. Itu adalah contohnya adalah kayak engklek, sondan, atau dampu. Anak-anak bisa membuka buku paket halaman 97. Di situ ada gambarnya. Ya. Jadi ada gambar menggunakan kapur lalu berbentuk petak-petak. Cara bermainnya adalah dengan melompat satu kaki pada petak permainan. Pasti anak-anak sih pernah ya memainkannya. Nah, ini adalah salah satu contoh permainan tradisional. Nah, nanti anak-anak bisa menjawab yang ada di halaman 98. Anak-anak checklist ya, jika pernyataan itu benar. Permainan tradisional itu diciptakan pada masa sekarang. Benar tidak? Jadi kalau permainan tradisional itu diciptakan pada dari zaman dahulu ya, sampai sekarang masih kita mainkan. Kalau zaman sekarang itu permainannya adalah permainan modern. Contohnya adalah bermain gadget, lalu bermain time zone di mall, ya itu adalah permainan zaman sekarang. Nah, kalau zaman dahulu itu yang seperti tadi, engklek, gobok sodor, ya itu adalah kelereng. Nah, itu adalah permainan tradisional. Lalu yang kedua, bermain permainan tradisional melatih ketangkasan. Permainan tradisional diciptakan oleh bangsa Indonesia. Kita boleh marah bila kalah bermain permainan tradisional. Bermain permainan tradisional tidak boleh curang. Nanti kalian beri tanda checklist dan tanda centang. Oke, selanjutnya anak-anak bisa membuka buku paket halaman 108. Di sini anak-anak melingkari kata yang tepat untuk melengkapi cerita. Jadi ada 4 gambar, kalian amati, lalu kalian lingkari kata yang tepat untuk melengkapi cerita tersebut. Oke? Nah, selanjutnya anak-anak bisa membuka buku paket halaman 110. Di sini ada benda, kalian menuliskan ciri-ciri bendanya dan bahan pembuatnya dari apa. Di sini ada ban bekas, lalu ada kerdus dan ranting pohon. Berarti nama benda yang pertama adalah ban bekas. Ciri-cirinya berbentuk bulat, lalu
halus atau kasar kalau ban, ya ditulis. Nah, bahan pembuatnya dari apa? Yang kedua, kerdus, sama ciri-cirinya seperti apa, bahannya juga apa. Lalu ranting pohon, ya ciri-cirinya seperti apa, dan bahan pembuatnya dari apa. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pembagian, ya, pembagian dengan bilangan 1. Bilangan berapapun yang dibagi dengan angka 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 2 dibagi 1, hasilnya adalah 2. Kalian punya permen 2, dibagi ke teman kalian hanya 1 orang. Berarti 1 orang itu mendapatkan 2 permen. Jadi bilangan berapapun yang dibagi oleh angka 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya lagi, 5 dibagi 1, hasilnya adalah 5. 7 dibagi 1, hasilnya adalah 7. Ya, jadi berapapun yang dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu pembagian dengan bilangan itu sendiri, ya. Contohnya misalnya 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. 4 dibagi 4, hasilnya adalah 1. 5 dibagi 5, hasilnya adalah 1, ya. Jadi kalau bilangan itu dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Nanti anak-anak bisa mengerjakan yang ada di halaman 122 bagian A dan B. Oke, sampai di sini materi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada yang belum mengerti, bisa langsung tanyakan kepada Ibu. Kita tutup materi hari ini ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.